call is now being recorded. Oke, muncul tayangannya ada? Ada. Ada, oke. Ya, tolong disimak dengan baik ya. Ya, terima kasih. Untuk yang belum muncul, ditunggu dulu ya. Biasanya itu karena sinyal ya. Oke. Nah, ini tentang tema 4 ya, sehat itu penting. Jadi minggu ini kita akan membahas tema 4. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke tema 5 ya. Insya Allah pembelajaran kita itu sekitar 2 minggu lagi. Jadi sekarang minggu ini, kemudian nanti 2 minggu ke depan ya. Jadi siap-siap. Itu insya Allah untuk PAS jika tidak ada perubahan itu tanggal 7 ya, di tanggal 7 Desember ya. Jadi siap-siap disiapkan ya untuk PAS-nya. Nah, ini ya muatan pelajaran yang akan kita bahas pertama di tema 4 ini adalah latihan soal dari PPKN ya. Oke, ini sebelum ke nomor yang lain, untuk nomor 1 nih ya, untuk nomor 1 nih, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak nih untuk nomor 1? Aku, Bu. Azka, sok Azka, baca soalnya Azka. Yang PPKN kan, Bu? Ya, yang PPKN nomor 1. Sesuatu hal yang harus diterima dan didapatkan seseorang disebut apa? hak, D. Hak, oke, hak D ya, isinya itu D. Jadi sesuatu yang harus kita terima dan kita dapatkan ya, atau yang diterima dan didapatkan seseorang itu disebut hak ya. Kalau kewajiban itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kewajiban itu apa? Yang harus dilaksanakan. Ya, Teteh Kalila, good job. Yang harus dilaksanakan. Sesuatu hal yang harus yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang. Ya, nah kita itu boleh mendapatkan hak kita setelah kita melaksanakan apa? Kewajiban. Ya, jadi ya kayak ini aja, kayak di sekolah gitu ya. Kalau kalian pengen dapat nilai harus belajar dulu ya, harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Baru nanti, nah kewajiban kamu kan itu ya, mengerjakan tugas gitu, kemudian belajar dengan baik. Nah, nanti kamu juga akan mendapat hak kamu, yaitu nilai yang baik. Itu contoh di sekolah ya. Kalau di rumah itu banyak ya. Nah, dengan menghormati orang tua nih, kewajiban kamu itu menghormati orang tua. Nah, nanti hak kamu adalah mendapatkan, jadi hak kamu nanti mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu kan. Pasti kan kalau misalnya kamu menuruti keinginan mama nih ya, kamu nurut sama mama, mengikuti apa yang mama minta, apa yang ayah minta, kakak gitu kan, nanti kamu akan disayangi gitu oleh orang tua ya gitu. Nah, itu untuk nomor 1 ya, isinya adalah hak yang D. Kalau nomor 2 ada atau enggak nomor 2? Coba, kira-kira nomor 2 apa nih isinya? Pernyataan berikut yang benar adalah, kira-kira apa nih nomor 2? D. Mas Lintang, apa isinya Mas? D. Dijawab dulu, dibaca dulu soalnya. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Hak lebih penting dari kewajiban. B. Tanggung jawab adalah suatu yang diterima sejak lahir. C. Sebaiknya hak didahulukan daripada kewajiban. D. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Oke, ya isinya apa? D. D, iya betul sekali ya. D, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Nah, itu pernyataan yang benar ya. Jadi hak dan kewajiban itu jadi harus sama ya, harus sama. Jangan jomplang sebelah, karena kalau misalnya kita tidak mendapatkan kita tidak mendapatkan hak kita, ya berarti kita
tidak melakukan kewajiban gitu. Sebaliknya gitu, jika kita tidak melakukan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan hak kita ya gitu. Jadi harus seimbang ya supaya nanti setelah setelah kewajiban kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan hak yang harus kita terima gitu ya. Nah, untuk nomor 3, coba untuk nomor 3 Baihaqi deh, nomor 3 Baihaqi, kira-kira apa itu isinya Baihaqi nomor 3? Baihaqi? Yang nomor 3 Ya. selesai. Bukan, yang nomor 3 bagian A. Nomor 3. Udah selesai belum yang nomor 3? Udah. Ya, nomor 3 baca dulu soalnya. Baihaqi. Contoh kewajiban seorang siswa di sekolah adalah Apa? menghormati semua guru. Iya, menghormati semua guru ya. Kalau menerima uang saku dari orang tua, itu di mana? Itu hak atau kewajiban menerima uang saku? Hak. Hak. Di mana? Hak, Bu. Iya, hak. Di lingkungan mana ya? Rumah. Iya, di lingkungan rumah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibnu ya. Ibnu Ibu lagi membahas latihan soal ya, yang kemarin udah dibawa ya sama Teteh mungkin ya Ibnu ya. Jadi boleh dibuka ya, kita pelajarannya PPKN. Oke, Ibu nggak akan bahas semua, jadi ini yang akan Ibu bahas beberapa ya. Oke, selanjutnya akan Ibu bahas adalah nomor 6 ya. Oke, boleh disimak dulu yang akan Ibu jelaskan ya, nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk tata cara pemilihan ketua RW adalah, nah yang bukan termasuk tata cara pemilihan ketua RW. Nah ini itu ada dalam musyawarah, ya ada dalam musyawarah. Jadi pemilihan ketua RW ini adalah bentuk dari pelaksanaan musyawarah, ya. Nah ini pilihannya, ya. Kira-kira jawabannya apa, Garda? Untuk nomor 6. Melaksanakan gotong royong. Apa, A? Melaksanakan gotong royong. Oke, melaksanakan gotong royong yang D ya. Berikut ini yang bukan termasuk tata cara pemilihan ketua RW adalah melaksanakan gotong royong. Nah, berarti tata cara pemilihan RW itu apa? Ini ya, langsung dipilih oleh pemerintah daerah, kemudian pendataan ketua RW pada panitia, pembentukan panitia pemilihan ketua RW ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca kembali ya di tema 4 ya. Kemudian nomor 7 ya. Robi adalah siswa kelas 5 SDIT Permatahati. Di sekolah diadakan pemilihan ketua kelas. Nah, Tobi ingin ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon ketua. Cara berpartisipasi paling tepat bagi Tobi adalah, nah kira-kira apa nih Teteh Vina? Ya, aku ke sana, Pak. Oke? Teteh Vina, kira-kira apa nih isinya nomor 7? Teteh Vina ada? Bu, saya aja. Oke, Mbak Haki udah? Ayah, nanti tunggu yang lain ya. Ibu akan pilih dulu nih. Memberikan suara. Oke, ya terima kasih ya, Mbak Haki. Oke, yang udah Ibu panggil ya, bagus ya, Mbak Haki. Terima kasih gitu. Tapi kita kasih kesempatan untuk yang lain ya, Mbak Haki. Jadi nanti yang tidak Ibu panggil dulu ya. Nanti kalau misalnya teman kamu nggak bisa menjawab, nanti Ibu akan panggil lagi yang lainnya ya. Oke, terima kasih ya Abah Haki. Oke, tadi Teteh Vina dibantuin Abah Haki ya. Cara berpartisipasi paling tepat bagi Tobi adalah memberikan suara ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Nomor 10 ya, kita ke nomor 10.
Oke. Salah satu cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga, kecuali. Nah, berarti yang bukan. Nah, biasanya nih kalau ada kata kecuali ini, biasanya kalian itu suka terkecoh ya. Jadi malah milihnya itu bukan yang kecuali, tapi yang lainnya gitu ya. Jadi jangan terkecoh oleh soal. Jadi makanya dibaca soalnya dengan baik dan benar ya. Nah, ini. Kira-kira nomor 10 apa nih isinya? Raisa. Raisa. Bu. Oke ya, sekali lagi. Oke. Raisa ya, Ibu panggil Raisa. Kiki dimatikan mikrofonnya, Ki. Oke, gimana Teh Raisa? Salah satu cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga kecuali A. A ya, A. Teh apa? Selalu membuat keributan. Iya, selalu membuat keributan. Nah, itu nggak boleh ya. Berarti kalau selalu membuat keributan itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik ya. Kewajibannya kan apa? Menjaga keamanan gitu ya, menjaga keamanan. Kemudian pelaksanaannya dengan apa? Dengan melaksanakan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah pelaksanaan dari kewajiban ya, kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban. Itu disebut tanggung jawab ya. Berarti yang kecuali itu yang A ya, selalu membuat keributan. Ya, terima kasih Tata Raisa ya, itu untuk nomor 10. Kita lanjut ke nomor lainnya. Nomor 12. Oke ya, nomor lainnya Ibu lewat, mangga bisa dikerjakan sendiri ya, soleh-soleha. Nanti kalau misalnya di akhir ada yang nggak dipahami atau misalnya nggak bisa gitu ya, boleh nanti di akhir ditanyakan ya. Sekarang disimak dulu aja soal-soal yang Ibu bahas ya. Soalnya kalau semuanya ini nggak akan cukup. Oke Farid, terima kasih telah bergabung ya Farid dan Bang Wahdan ya. Farid dan Bang Wahdan boleh dibuka latihan soal yang kemarin diambil ke sekolah ya. Yang evaluasi tema 4 ya. Kita sedang membahas pembelajaran PPKN, ini baru nyampe nomor 12 ya. Oke. Barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ayat di atas tadi menjelaskan tentang tolong menolong. Nah, tolong menolong itu adalah titik-titik kita semua. Nah, kira-kira apa nih? Hak, kewajiban, tanggung jawab, apa sanksi? Oke. Boleh dijawab oleh Kiki. Ki? Nggak boleh lagi dibaca. Oh, lagi dibaca. Sok atuh. Di atas menjelaskan tentang menolong. Apa kira-kira Ki? Hak, kewajiban, tanggung jawab, apa sanksi? Oke, dibantu. Dibantu Caca. Kiki, tahu nggak jawabannya? Oke, dibantu sama Caca. Caca. Bentar, Bu. Oke, sok. Tanggung jawab. Gimana, Ca? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, betul ya. Tolong menolong adalah tanggung jawab kita semua ya. Itu adalah apa? Suatu kewajiban kan, tolong menolong itu yang harus kita laksanakan. Nah, itu ya. Jadi kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban tolong menolong itu ya. Misalnya, Bu, tapi kan kewajiban juga bisa. Yang lebih tepat itu adalah tanggung jawab. Ya, yang lebih tepat itu adalah tanggung jawab ya. Jadi tolong menolong adalah tanggung jawab kita semua ya. Lanjut. Yang akan Ibu bahas nomor 14. Diperhatikan nomor 14. Dibaca soalnya oleh Mas Tobi. Boleh Mas Tobi dibaca soalnya, Mas? Ya, Bu. Tok. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. 1. Hidup rukun dengan semangat keluargaan. 2. Tiap masyarakat menyelesaikan masalah sendiri.
3. Bergaul dengan siapa saja. 4. Mengadakan bakti sosial di wilayah masyarakat. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor mana kira-kira? Mas Tobi nomor mana nih kira-kira? Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dari 4 sikap yang disebutkan tadi. C. C, 1, 3, dan 4. Betul sekali ya. Yang C, karena kalau yang nomor 2 itu tiap masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Itu bukan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk menjaga sikap persatuan dan kesatuan itu harus adanya kerjasama ya. Kerjasama, gotong royong, kemudian adanya interaksi sosial juga, kemudian adanya kerukunan ya, dan lain sebagainya. Ya betul Mas Tobi, terima kasih. Tadi juga untuk Caca sama Kiki ya, terima kasih sudah menjawab tadi ya. Oke lanjut. Di soal berikutnya yang akan Ibu bahas adalah langsung ke nomor 16 ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya? Nah ini ya, ini esai ya, maksudnya ini esai, boleh dibuka di halaman selanjutnya ya. Nah ini, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya? Nah maksud soalnya ini, jadi kewajiban kita terhadap sesama muslim itu apa kira-kira? Ya, boleh dicoba nih dijawab oleh Bang Tama. Nih ada Bang Tama. Bang? Ya, Bu. Ya, jawab Bang, nomor 16 Bang. Yang kamu ketahui tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apa ya? Apa ya? Enggak usah jauh-jauh, kita kan sesama teman kita nih muslim, berarti kita harus gimana nih sesama teman? Harus saling tolong menolong. Harus saling tolong menolong. Ya, harus saling tolong menolong. Bagus, terima kasih. Oke, sebenarnya banyak ya kewajiban kita. Salah satunya tadi yang Abang sebutkan, tolong menolong. Terus ada lagi nggak nih yang mau sebutin? Tidak boleh ini kayaknya. Ya, tidak boleh bertengkar, harus rukun ya. Harus menjaga kerukunan antar sesama umat muslim. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi selain Kiki sama Bang Tama, yang lainnya boleh menjawab? Kiki boleh dimatikan mikrofonnya Ki, oke. Ada yang tahu lagi nggak tadi? Selain tolong menolong, kemudian menjaga kerukunan, apa lagi? Saling menyayangi sesama muslim. Iya, saling menyayangi sesama muslim. Ya, bagus ya. Nah, itu ya, harus saling membantu dan saling menolong satu sama lainnya, serta saling menghargai dan menghormati sesama umat muslim. Nah, gitu. Selain ini juga tadi banyak ya, selain itu apa? Menjaga kerukunan, kemudian apalagi tadi tidak boleh bertengkar ya. Nah, itu. Kemudian harus bekerja sama nih dalam melaksanakan kegiatan misalnya ya di lingkungan sekitar apa dan sebagainya ya, banyak. Oke, Bu aku mah ini khusus yang udah diisi. Bu aku mah beda jawabannya sama Ibu, aku mah gini. Oke, kalau mendekati itu nggak apa-apa ya, jadi jangan plek sama kayak Ibu ya. Kalau maknanya sama nggak apa-apa gitu ya. Misalnya Ibu tulisnya gini kan, harus saling membantu dan menolong satu sama lainnya. Kamu nulisnya harus tolong menolong gitu, nggak apa-apa, itu kan sama maknanya ya, sama gitu. Jadi kadang-kadang kan suka ada tuh yang aduh beda kok, aku mah bahasanya sama Ibu ya, jadi nggak usah plek ketiplek nggak usah sama gitu. Kalau maknanya udah sama itu nggak apa-apa ya. Oke ya, karena untuk PPKN, kalau untuk PPKN bahasa Indonesia itu jawabannya itu ini ya, universal atau banyak gitu ya, jadi nggak pasti kayak itu juga. Kenapa? Karena Asga? antar sesame. Sesamenya, punten, sesama. Iya, Ibu tipe. Oke ya, jadi kayak gitu ya, nggak kayak matematika yang ilmu pasti gitu kan, jawabannya itu gitu. Walaupun caranya berbeda, tapi jawabannya itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau untuk matematika gitu, kalau matematika kan plek ya, jawabannya itu gitu. Kalau untuk yang lainnya kayak bahasa Indonesia, PPKN dan sebagainya itu jawabannya universal ya, banyak. Tapi kudu nyambung ya, jawab pertanyaan, jangan jawab jawaban teh kata Ibu juga ada
jawabannya universal banyak, kamu mah jawaban kemana, pertanyaan kemana, enggak kayak gitu ya. Harus sesuai ya. Oke, lanjut. Nah, untuk nomor 17 ya. Tadi Ibu udah jelaskan nih, mengapa kita tidak bisa memperoleh hak sebelum melaksanakan kewajiban. Nah, tadi pas menjelaskan di PG, Ibu udah menjelaskan yang ini. Ya, mangga diisi sendiri ya untuk nomor 17. Nomor 18. Tuliskan dua tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat itu kira-kira apa ya? Boleh dijawab sama Bang Wahdan. Mana nih Bang Wahdan? Abang? Bang Wahdan? Oke, Bang Wahdan nggak ada. Farid deh. Farid. Apa, Bu? Farid, ini dijawab nomor 18. Tanggung jawab. Ini nomor 19 sayang ya, nomor 19. Maaf, ini nomor 19. Nomor 19 ya. Kalau nomor 12 itu sebagai siswa, nanti kalian bisa isi. Ini nomor 19 ya, punten. Nomor 19, tuliskan dua tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, yang lain tidak menyalakan mikrofon ya. Yang Ibu panggil aja yang menyalakan mikrofon. Fari dibantu deh, Fari dibantu. Kerja bakti. Apa? Kerja bakti. Melaksanakan kerja bakti. Kemudian apa lagi? Gotong royong. Melaksanakan gotong royong. Ya, kerja bakti itu bentuk dari gotong royong ya. Oke, ya. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti. Ada lagi nggak nih yang lainnya yang bisa jawab? Boleh yang lainnya? Behaki? Jawabannya apa nomor 19, Behaki? Nomor 19. Nomor 19. Yang PPKN. Iya, masih PPKN. Gotong royong. Kerja bakti. Musyawarah. Oh, melaksanakan musyawarah. Oke, good. Ada lagi yang lain? Coba Raisa mau. Oke, Raisa, sok boleh. Apa Raisa? Nomor 19. Menjaga keamanan. Oke, menjaga keamanan. Betul ya. Banyak ya. Tuh kan banyak tuh. Ibu mintanya 2, tapi pelaksanaannya banyak kan, melaksanakan gotong royong, melaksanakan kerja bakti, ya, melakukan musyawarah, ya, untuk memecahkan masalah, menjaga keamanan, kemudian bisa juga menjaga, oke, Azka, ya Azka, apa Azka? Ya, Bu. Ya, Azka, nomor 19, naon Azka Sina? 19 bukan, Bu? Ya, Ibu lagi membahas nomor 19. Gaul dengan tetangga mana saja. Ya, bergaul dengan tetangga mana saja. Oke, ya. Iya. Nah, itu ya. Nah, ini juga bisa nih menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dan menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Menjaga keamanan ya bisa juga tadi menjaga keamanan lingkungan ya, melaksanakan gotong royong, melaksanakan musyawarah, melaksanakan kerja bakti ya banyak. Ya, mangga nanti dipilihnya yang mana. Ya, oke, ini untuk nomor 19 ya, punten bukan nomor 18. Kalau nomor 18 itu adalah 3 tanggung jawab sebagai seorang siswa ya. Pasti bisa nih, Ibu pernah menjelaskan di Pokjar ya tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Coba kira-kira kalau tanggung jawab kamu nih sebagai seorang siswa apa ya? Nanti mangga boleh diisi sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini yang barusan ya. Nomor 20 ya.
Sebutkan 3 tugas panitia pemilihan ketua RW. Nah, jadi untuk melaksanakan musyawarah, yaitu pemilihan ketua RW, nah biasanya dibentuk panitia dulu nih, ya. Jadi panitia ini adalah yang nanti bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemilihan ketua RW. Nah, kira-kira apa nih 3 tugas panitia pemilihan ketua RW apa aja? Coba dijawab oleh Bang Wahdan. Ibu belum dengar suara Bang Wahdan? Bang Wahdan? Oh, nggak ada. Kemana ini, Bang? Oke, Kalila deh, Tete Kalila. Tahu nggak, Teh? Nomor 20. Nomor 20. Nomor 20. Apa ya kira-kira nomor 20? Oke, dibantu. Mungkin ada yang tahu temennya yang lain? Oke, boleh aku Bu, sebutin nama. Nanti Bu. Aku nggak tahu. Lintang. Aku nggak tahu. Aku tahu. Yang tahu. Aku Bu. Bayaki deh, Bayaki 1, Azka 1, sok. Bayaki sebutin 1, Azka sebutin 1. Bayaki dulu. Apa Bayaki? Nggak tahu jawabannya. Oke, gak tahu jawabannya. Azka. Bu, belum. Ya, nu hese teh ya, Bu. Ini ada di buku tugas panitia pemilihan ketua RW teh ada di buku. Ini Bu. Ya, oke, ini ya. Ini adalah tugas panitia pemilihan ketua RW. Ya, yang pertama, sebenarnya banyak ya tugasnya, sekitar itu ada 6 ya. Di soal ini ada 2 ya. Kalau di soal yang di kopian itu sebutkan 2 tugas panitia pemilihan RW. Di sini Ibu tulisnya 3 ya. Kamu boleh tulis 3 aja di situ ya, di buku, di soalnya ya. Sebutkan 3 tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama adalah menyeleksi calon ketua RW ya. Kemudian nanti memutuskan nih siapa yang akan jadi ininya apa calon ketua RW-nya ya, sesuai persyaratannya. Jadi untuk mencalonkan ketua RW itu ada persyaratan yang harus dilaksanakan ya. Jadi selain menyeleksi calon ketua RW juga nanti menetapkan ya, menetapkan calon ketua RW sesuai apa persyaratan. Kemudian yang kedua adalah menyusun tata tertib ya, menyusun tata tertib untuk pemilihan ketua RW. Untuk apa coba? Kenapa harus menyusun tata tertib? Biar tertib. Ya, biar tertib, biar aman ya, biar tertib, biar aman ya, biar tidak terjadi kerusuhan gitu ya. Nah, jadi harus dibentuk tata tertib ya. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan pemilihan ya. Jadi nanti yang menyelenggarakan pemilihan itu adalah panitia yang sudah ditunjuk nanti dan itu juga yang bertanggung jawab ya dalam pemilihan ketua RW ya. Itu untuk nomor 20 ya. Lanjut ke nomor 21. Berikan 2 contoh sikap yang baik saat mengikuti musyawarah. Nah, berikan 2 contoh sikap yang baik. Nah, saat kita melakukan musyawarah ya kayak tadi contohnya selain di lingkungan masyarakat deh, misalnya kalau kita pemilihan ketua kelas aja. Ya, pemilihan ketua kelas nih kalau di sekolah. Nah, itu kan termasuknya musyawarah tuh ya, atau misalnya pemilihan jadwal piket misalnya ya, pembentukan jadwal piket. Nah, itu kan harus juga dilaksanakan musyawarah ya. Nah, itu. Kira-kira sikap yang baik saat pemilihan ketua kelas atau pembentukan jadwal piket itu kita harus kayak gimana? Tertib saat memilih. Disebutkan oleh siapa ya? Udah dijawab. Ibnu. Coba Ibnu. Kira-kira apa Ibnu? Nomor 21, sikap yang baik saat mengikuti musyawarah.
Ya, ya nggak ada. Ibnu sama Bang Wahdan nih. Pada kemana nih? Ibnu sama Bang Wahdan. Oke, Farid deh, Farid lagi. Ibu akan ulang lagi nih ya. Nanti Ibu akan panggil lagi yang udah dipanggil. Farid, kira-kira apa? Menghargai perbedaan pendapat. Ya, ya menghargai perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau orang lain itu berbeda pendapat dengan kita, itu harus kita hargai. Oke, Azka, nanti ya Soleh ya, kita kasih kesempatan temannya yang lain. Oke, ya sabar ya. Oke. Kemudian yang lainnya lagi, Vina, Teteh Vina, apa nih? Kira-kira selain harus menghargai perbedaan pendapat, apalagi? Teteh Vina? Sebentar, Bu. Oh iya, sebentar, ditunggu. Rukun dan tertib. Oke, harus rukun dan tertib. Oke, harus tertib ya. Harus rukun ya dan tertib saat mengikuti musyawarah ya. Jadi tong ribut saat orang lain lagi berpendapat, ya kamu ribut misalnya ya, ikut ngomong atau misalnya menyela, nah itu nggak boleh ya. Jadi harus kalau ada yang memberikan pendapat, kita dengarkan terlebih dahulu gitu, kita hargain ya. Oke, ada lagi yang lainnya, ada yang bisa menyebutkan lagi selain dua tadi yang disebutkan Teteh Vina dan juga siapa tadi tanya, lupa Ibu Teh? Pak Farid ya, yang disebutin Teteh Vina dan Farid. Ada lagi yang lainnya yang bisa menyebutkan? Aska, non Aska. Dan memaksa kehendak orang lain. Iya, jangan memaksakan kehendak orang lain. Caca, apa Ca? Tadi Caca mikrofonnya nyala nih. Aku, Bu. Sebentar, Mas Lintang. Ca? Oke, sok Mas Lintang atau apa? Tertib saat memilih. Ya, tertib saat memilih. Sami jawabannya sarang Teteh Pina tadi ya. Oke. Bagus ya, harus tertib. Agarda apa Agarda? Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Nah, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Betul ya. Baik-baik. Apa Bayhaki? Bayhaki gimana? Dengarkan dengan kesesimak. Naon Ki? Apa Ki? Menyimak yang Naon menyimak menyimak pendapat orang lain gitu. Ya, Bu. Ya, oke. Kevin, selamat bergabung. Ya, oke ya, boleh dimatikan mikrofonnya. Oke, untuk yang baru bergabung, dibuka latihan soalnya ya, yang kemarin diambil ke sekolah, latihan soal evaluasi tema 4 ya. Kita sedang membahas PPKN ya di nomor 21. Ya, kalau misalnya ada yang ketinggalan nih yang setengah-setengah, nanti Ibu akan kirimkan videonya di grup kelas ya, nanti bisa disimak kembali videonya ya. Oke, tadi berikan 2 contoh sikap yang baik saat mengikuti musyawarah. Oke, tadi Farid apa namanya sudah menyebutkan ya tadi ya, menghargai perbedaan pendapat. Kemudian Teteh Vina dan Lintang tadi apa harus tertib katanya, ikut musyawarah itu harus tertib ya. Kemudian tidak mencela pendapat orang lain ya. Kemudian tadi Azka juga memberikan jawabannya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah memberikan jawabannya. Oke, nah ini ya, memberikan pendapat dengan sopan. Nah, ini tambahan ya, memberikan pendapat dengan sopan dan menerima hasil musyawarah dengan baik. Jadi kalau misalnya hasil musyawarahnya ini tidak sesuai dengan kita, ya tidak sesuai misalnya, ya kayak misalnya kita pemilihan kelas nih, kita maunya si A yang menang gitu ya, kita dukungnya si A, tapi yang menang si B ya, kita tuh jadi musuhin si B. Nah itu berarti apa? Tidak menerima hasil musyawarah dengan baik ya. Tetap berarti kalau misalnya yang menang yang B ya kita harus ikut gitu, kita harus mengikuti itu. Karena apa? Karena suara terbanyak atau misalnya pendapat orang lain itu ya berarti lebih baiknya ke dia gitu ya. Lebih banyak pendapat yang baik gitu untuk yang si B ini gitu. Jadi harus tetap
diterima ya hasil musyawarahnya dengan baik. Nah itu ya. Kemudian tadi tertib ya, iya harus tertib ya, tidak boleh ribut. Apalagi kalau orang sedang memberikan pendapat nih, kayak di sini nih contohnya nih, kayak misalnya kita lagi Viko nih kayak gini ya, teman kamu nih lagi berbicara nih, lagi memberikan jawaban dari ibu, kamu aja nyalain mikrofon ikut ngomong. Nah itu juga termasuk apa? Jadi tidak tertib kan? Nah itu ya. Nah itu juga tidak baik ya. Jadi menyela itu namanya ya. Tidak hanya dalam musyawarah aja sih, kalau untuk apa saat orang lain memberikan pendapat kita harus dengarkan ya, atau orang lain sedang berbicara kita harus dengarkan. Jadi jangan menyela ya. Kayak ini juga nih, kayak ibu misalnya sedang berbicara, kamu nyalain aja mikrofonnya ya, tiba-tiba ngomong aja gitu ya. Nah kecuali kalau ada pertanyaan tadi kayak ibu ya, misalnya sok ada yang mau ditanyakan, atau misalnya sok Farid jawab, atau misalnya sok ini jawab gitu, baru ya yang bersangkutan yang ibu panggil yang menyalakan mikrofonnya, yang lain sabar ya, yang lain sabar. Oke, kita kasih kesempatan teman-teman yang lain ya. Oke, itu ya. Jadi harus tertib. Tertib itu enggak dalam musyawarah aja ya, tapi dimanapun ya, dimanapun gitu. Nah ini dua contoh ya, Kak. Sebenarnya banyak ya yang tadi udah disebutkan. Nah ini contoh, beberapa contoh ya yang disebutkan. Boleh ya, nanti mau ditulisnya yang mana, mangga terserah ya. Oke. Lanjut, kita bahas yang selanjutnya. Nomor 23 ya. Jelaskan 3 manfaat gotong royongnya. Bu, udah di fotokopian mah 2 iya, tenanon Ibu ditambahan hijinya biar kamu tahu ya. Jelaskan 3 manfaat gotong royong. Nah, kira-kira manfaat gotong royong itu apa? Coba sebutkan salah satunya sama Kalila. Oke, Ibu pilih dulu ya, sebentar ya, sabar ya. Kalila dulu. Mempercepat pekerjaannya. Iya, bagus, pinter ya. Mempercepat pekerjaan atau pekerjaan jadi cepat selesai. Oke, coba deh Kevin nih yang baru gabung. Kevin, apa nih manfaat gotong royong? Atau bentuk dari gotong royongnya, misal kerja bakti nih, manfaat kerja bakti teh apa tuh? Meringankan pekerjaan. Ya, betul ya. Selain mempercepat pekerjaan, juga meringankan pekerjaan. Kenapa kok bisa mempercepat dan meringankan pekerjaan? Ada yang bisa jelaskan? Karena kerja bareng-barengan. Karena kerja bareng-barengan. Oke, Mas Tobi ya, karena kerjanya banyakan ya Bu, jadi cepat selesai dan juga meringankan pekerjaan juga. Jadi pekerjaannya nggak berat karena dilaksanakannya bareng-bareng. Oke, coba satu lagi oleh Bang Tama deh. Ibu mau dengar suara Bang Tama lagi. Apalagi Bang? Manfaat gotong royong? Membuat lingkungan menjadi bersih dan asri. Oke, lingkungan jadi bersih dan asri. Oke, lingkungan jadi bersih dan asri. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan yang lain? Garda, Garda? Saling membantu. Menghemat waktu. Saling Membantu. Saling Bang? Kok ada satu lagi, Bu? Aku Bu. Punten ya, kalau ada temennya yang sedang berbicara, punten tahan dulu yang lainnya, oke? Ibu jadi terkadang jawaban teman kamu yang dipanggil. Ya, soleh ya, yang tertib ya, pinter, sok. Oke, jadi ibu nggak kedengeran nih, yang ibu panggil teh nggak kedengeran jawabannya karena ada yang nyalain mikrofon yang lain ya, sabar ya, soleh. Si ibu mah kok nggak panggil aku, nah itu, sabar ya. Kesabaran kamu diuji di sini ya, tolong ya, sabar ya. Kasih kesempatan teman yang lain, oke? Ya, oke. Iya, cuma ngangkat tangan wae deh, kalah sabarnya. ini bu jadi apa ya? Sahan itu sabarannya. Oke. Ya, karena tadi saling membantu. Oke, kalau saling membantu itu bentuk dari gotong royong ya. Contoh pelaksanaan dari gotong royong. Kalau ini manfaatnya. Kalau kita selalu saling membantu orang lain nanti jadi gimana? Nah, itu yang disebut manfaat. Ya. Oke, ya itu ya tadi manfaat yang disebutkan tadi mempercepat pekerjaan ya. Kemudian
Meringankan pekerjaan. Kemudian menghemat biaya. Tadi ada yang jawab, siapa tuh yang menghemat biaya ya? Oke. Kemudian nah ini ya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan ya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan membuat pekerjaan tadi menjadi cepat selesai itu ya. Kemudian apa tadi meningkat apa manfaat gotong royong itu jadi membentuk kerukunan juga ya, membentuk kerukunan antar warga gitu bisa ya, atau yang lainnya juga banyak ya. Manfaat gotong royong itu enggak cuma 5 atau 6 tapi banyak ya, bisa meningkatkan rasa persatuan, mempererat persaudaraan gitu ya, banyak. Oke, nah itu untuk nomor 24 ya, untuk nomor 24 mangga boleh diisi sendiri. Oke, nah sekarang Ibu kan tadi udah menjelaskan beberapa soal nih ya. Beberapa soal yang sudah Ibu bahas. Nah sekarang kalian boleh baca dulu kira-kira yang nggak bisa kalian isi itu yang mana sih? Boleh sok ditanyakan. Ibu akan tambah bonus deh satu soal, sok nomor berapa? Nanti Ibu bahas nomor mana yang belum Ibu sebutkan tadi di PowerPoint ini. Ada lagi nggak? Terutama di esai nih, di esai. Kira-kira kalian ada yang sulit nggak nih di esainya? Boleh dibaca dulu tuh. Nggak ada? Bisa semua? Boleh dijawab? Bisa semua, bisa. Nggak ada yang sulit. Menjadi lingkungan bersih. Ya, oke. Oke, untuk soal-soal yang lainnya, terutama yang di esai, ada yang perlu dibahas lagi nggak? Atau udah tahu? Udah bisa? Soalnya kalau udah Ibu akan tutup ini. Ibu akan membahas pelajaran yang lainnya. Udah dipahami ini soal-soalnya? Udah, Bu. Udah, oke. Yang lainnya gimana? BHK udah paham, bagus. Paham. Oke, ya. Berarti bisa ya? Oke, berarti bisa ya untuk soal yang lainnya yang tidak Ibu bahas. Oke, mangga diisi ya. Untuk yang soal yang lainnya yang tidak Ibu bahas, mangga diisi sendiri ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ya. Saya hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berarti untuk PPKN, pembahasan PPKN ini selesai ya. Alhamdulillah.